Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Gerimis datang ingat mantan, waktu hujan turun ingat kenangan, pas banjir menyerbu, nah baru ingat Tuhan. Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre misteri drama, yaitu 222 tahun 2017, 2:22 menit maksudnya lur ini lur. Bercerita tentang seorang pengontrol lalu lintas udara yang mengalami fenomena sangat aneh yang terus berulang setiap hari, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pola berkaitan dengan suatu kejadian. Fenomena seperti apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung kita ke requestan pertanyaan Lucnud dari dulurku Mokmenskan ya. Oke, nama susah banget anda lur. Cak, mau nanya mitos apa yang paling gak masuk akal? Mitos jika nggak ikut-ikutan, saya nggak ikut-ikutan lur. Memang nggak sekecekan. Di suatu siang, tepatnya jam 2:22 menit, terlihat dua pria dan seorang wanita hamil yang bertemu di stasiun Grand Central. Semua orang pun panik karena kedua pria itu membawa pistol dan saling tembak pun terjadi. Inilah 222. Stop it right there! Put down your weapon! Ternyata itu hanyalah mimpi buruk seorang pria bernama Dylan Branson. Dan seperti biasa pagi itu sebelum berangkat kerja, Dylan olahraga, makan rujak cingur, ngopi kapal api sambil melihat berita terkini. Disiarkan bahwa malam itu sampai 2 minggu ke depan, warga New York bisa menyaksikan peristiwa langka dan unik, yaitu sebuah bintang yang dianggap sudah mati 30 tahun lalu bernama Hemil. Namun ledakan cahayanya akan sampai ke bumi, puncaknya dalam 2 minggu lagi. Setelah itu Dylan pun OTW kerja dengan ngontel dari kosannya menuju stasiun Grand Central, dan dari sana dia menggunakan kereta menuju bandara. Karena Dylan bekerja sebagai pengontrol lalu lintas udara atau biasa disebut ATC. Dylan adalah pribadi yang suka keteraturan, suka dengan matematika, suka dengan pola-pola, dan juga cerdas. Bahkan pekerjaannya yang mengatur lepas landas dan mendaratnya pesawat dianggap sebagai permainan untuk merapikan jadwal yang padat dan terkadang berantakan. 7349, wind 36, line up runway 4 left. EA 135, line up runway 20. EA 39, square the base, reduce the minimum speed now. CA 135 takes off, EA 39 lands. Sepulangnya bekerja, Dylan pun minum-minum tua dengan teman-teman kantor, yang diantaranya adalah Bill, Inky, dan Sandy. Lalu Sandy pun memberikan hadiah ultah untuk Dylan yang masih 2 minggu lagi, yaitu 2 tiket pertunjukan balet udara. Dan Sandy berharap Dylan mengajak wanita cem-cemannya untuk menonton bersamanya. Hari demi hari pun dilalui Dylan dengan rutinitas yang sama, ya kayak kita-kita inilah lur. Sampai suatu hari ketika bekerja, tepat di jam 2:22 menit, Dylan pun merasakan fenomena aneh, di mana waktu serasa berhenti. Rekan-rekan kerjanya bergerak dengan slow motion. Lalu Dylan melihat cahaya-cahaya melingkar di sekelilingnya, dan juga teringat dengan mimpi buruknya. Di saat yang sama, Dylan sudah mengarahkan 2 pesawat, satu terbang dan yang satu mendarat, di mana salah satu penumpang bernama Sarah berada di pesawat yang akan mendarat. Akibat fenomena aneh barusan, Dylan menjadi tidak fokus, kebingungan, dan terlambat meminta pesawat yang mendarat untuk menahan lajunya terlebih dahulu. Dylan yang jago matematika pun langsung memperkirakan laju kedua pesawat. Lalu dia meminta pesawat yang akan terbang untuk menambah kecepatannya. Dan... Tell him to pull up! Now, are we still clear to land? 950, punch it! Alhamdulillahnya total 900 penumpang di kedua pesawat terselamatkan, dan Dylan masih kebingungan apa yang barusan dia alami.
Karena insiden tersebut, Dylan pun dipanggil oleh atasannya Serena yang memberi skor selama 4 minggu dan para direksi perusahaan akan meninjau ulang kasus tersebut. Selain itu, Serena juga mengetahui bahwa ayah Dylan adalah mantan pilot angkatan udara. Sedangkan Dylan menjadi lulusan terbaik dari jurusan penerbangan di kampusnya dulu, bahkan memiliki izin terbang. Lalu Serena pun bertanya kenapa Dylan memilih menjadi petugas ATC, tidak menjadi pilot seperti ayahnya. Dan Dylan hanya menjawab jika dia tidak mau menjadi seperti ayahnya. You're suspended, pending a full board review. Not flying them like he did. Because I'm not him. Could have been worse. Should have been worse. Almost killed 900 people. Setelah berpamitan dengan rekan-rekan kantornya, Dylan pun pulang dalam kondisi galau, lontang-lantung, dan hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Dylan yang akan pergi ke stasiun sempat hampir ditabrak mobil karena nggak fokus. Lalu sampainya di stasiun Grand Central, lagi-lagi muncul fenomena aneh tepat jam 2:22 siang. Ternyata hari itu Dylan akan menonton pertunjukan balet udara dari tiket yang diberikan oleh Sandy. Tapi nontonnya sendirian karena jomblo, ya kan? Sampai akhirnya Dylan melihat mbak-mbak semelehoy yang juga menonton. Dan ternyata itu adalah Sarah. Wah, nggak fokus nontonnya lur, dikit-dikit ngeliatin ya, dikit-dikit ngelirik ya kan? Kayak ente lah kalau lagi naksir orang. Setelah acara selesai, Dylan yang melihat Sarah di kafe pun memberanikan diri untuk berkenalan. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di warkop lain yang lebih santai. Dylan bercerita jika ayahnya seorang pilot, namun dia tidak mau menjadi pilot karena takut terbang. Sedangkan Sarah bekerja di sebuah galeri seni, namun bercita-cita menjadi seorang penari. Sampai akhirnya Dylan menceritakan kelalaiannya saat bekerja sebagai ATC yang hampir menabrakkan 2 pesawat dengan total 900 penumpang. Mendengar itu jelas Sarah pun terkejut karena dia adalah salah satu penumpangnya. Dan justru Sarah berterima kasih karena Dylan dianggap telah menyelamatkannya. Karena sudah larut malam mereka berdua pun pulang. Dan entah kenapa mereka seperti saling kenal sejak lama, meskipun itu adalah pertemuan yang pertama. Another one about to take off. I nearly killed 100 people. I was on that flight. You saved me. I had a really good time tonight, Matt, but isn't it? Feel like we've known each other forever. Esok harinya Dylan ditelepon petugas stasiun Grand Central yang memberitahu bahwa dompetnya terjatuh di sana dan Dylan diminta segera mengambilnya. Lalu tak lama kemudian Dylan melihat mobil yang akan menabrak sepeda, di mana kejadian itu mengingatkannya di hari kemarin saat dia akan tertabrak, ya kan? Siang itu di jam 2:20 Dylan mengambil dompetnya di stasiun. Lalu dia melihat aktivitas orang-orang di sana. Ada bapak-bapak baca koran, sepasang mbah-mbah yang bertemu dan berpelukan, segerombolan anak SD yang lewat dan salah satu dari mereka menjatuhkan apel, juga seorang wanita hamil yang berdiri di bawah tugu jam. Lalu tepat di jam 2:22 saat pihak stasiun mengumumkan kereta Millhurst Express akan berangkat, lagi-lagi terjadi keanehan seperti hari kemarin. Bobby, stay in line. Setelah itu Dylan pergi menemui Sarah di galeri seni tempatnya bekerja. Mereka pun lanjut ngobrol sambil jalan-jalan di taman, berdansa, dan akhirnya beraselole di kosannya Sarah. Bukannya kerja malah dansa sampai aselole dong. For me, it was really a thing that really felt like me. Don't put your eyes. Michael Jordan, stop it. Get some help.
Keesokan paginya mereka masih bermesraan dan Dylan bertanya kalung milik Sarah yang ternyata itu pemberian mantan pacarnya bernama Jonas, seorang seniman yang sering datang ke galeri dan juga akan mengadakan pameran di sana. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui tahun dan tanggal lahir mereka sama, yaitu 18 April 1986. Dan itu artinya minggu depan mereka akan berulang tahun. Tak lama kemudian perhatian Dylan teralihkan karena dia mendengar suara mobil ngerem dan menabrak. Lagi-lagi sebuah kejadian yang sama, meskipun lokasi dan orang-orangnya berbeda, Lur. 1986 That's nuts. That's years? my birthday. Okay. Better make sure I do something that competes. Saat kerja di galeri seni, Jonas yang memang masih naksir Sarah pun terus berusaha mendekatinya. Sementara itu Dylan yang OTW ke stasiun lagi-lagi melihat hal yang serupa di jalan seperti hari-hari sebelumnya, yaitu sirine ambulans, suara wanita tertawa, kuli proyek, dan lain-lain. Dylan yang merasa panik pun minta Pak supir menghentikan taksinya dan tiba-tiba Come on! Stop the cab! bukannya OTW ke rumah sakit, Dylan yang teringat dengan mimpi buruknya, juga jam yang menunjukkan hampir jam 2:22 akhirnya pergi ke stasiun Grand Central untuk memastikan apakah dia akan melihat hal yang sama lagi. Dan ternyata bener Lur, semuanya sama. Bapak-bapak baca koran, sepasang mbah-mbah berpelukan, gerombolan bocil yang salah satunya menjatuhkan sesuatu, dan wanita hamil di bawah tugu jam. Sampai akhirnya tepat di jam 2:22 terjadi ledakan yang memecahkan suatu benda, sama juga seperti hari kemarin. Semua kejanggalan tersebut akhirnya diceritakan oleh Dylan ke Sarah. A businessman reads a newspaper. 2:22. Boom. Same people for 3 days in a row at Grand Central. Karena fenomena yang berulang tersebut, keesokan paginya Dylan pun mulai mencatat apapun hal kecil yang terjadi sejak bangun tidur. Seperti jam 9:10 ada tetesan air dan serangga mati. Pesawat melintas di jam 11:15 dan sebagainya. Dylan melakukan itu karena dia yakin ada sebuah pola yang bisa ditemukan. Meski masih diskors, hari itu Dylan datang ke kantornya karena rindu dengan teman-temannya. Dan Inky berjanji akan merayakan ulang tahun Dylan 3 hari lagi. Keesokan paginya Dylan sengaja ke rooftop gedung kosannya untuk menguji apakah kejadian yang sama akan terulang, yaitu diawali dengan air menetes dan serangga mati. Karena nggak mungkin di hari yang cerah seperti itu ada hujan ya kan Lur. Tapi ternyata 9:10. Drip, not today. Drip. hari itu pameran Jonas dimulai dengan karya seninya yang revolusioner bernama Convergence. Tak lama kemudian Dylan pun datang ke pameran dan Sarah mengenalkannya ke Jonas. Lalu acara pun dimulai, di mana karya Jonas adalah sebuah hologram 3D kota New York, khususnya stasiun Grand Central, termasuk orang-orang yang lalu lalang. Betapa terkejutnya Dylan melihat hologram tersebut karena nampak jelas orang-orang yang dilihatnya selama ini. Waktu juga menunjukkan hampir jam 2:22. Bahkan ada 2 orang pria saling tembak seperti di mimpi buruknya Dylan. Dylan pun berkesimpulan bahwa selama ini Jonas telah menguntitnya dan membuat kejadian yang sama setiap harinya. Jelas Jonas pun kebingungan dengan maksud Dylan sampai akhirnya pertikaian pun terjadi. What are you doing? Have you been following me? Untungnya seorang pemilik galeri lain yaitu Kiefer menganggap pertikaian tadi adalah bagian akhir dari pertunjukan seni dan semua orang pun juga ikut mengapresiasinya. Di mana Kiefer teringat kejadian pembunuhan yang dulu pernah terjadi di stasiun Grand Central. Sarah yang tahu perbuatan Dylan kelewatan pun langsung mengajaknya bicara 4 mata. Dylan mengatakan bahwa hologram tersebut sama persis dengan apa yang dia lihat selama ini di stasiun. Tapi Sarah tidak percaya dengan omong kosong tersebut dan pergi meninggalkan Dylan. Lalu saat akan OTW pulang, Dylan pun sempat melihat Sarah yang sedang berduaan dengan Jonas.
Merasa cemburu, Dylan pun tidak bisa tenang keesokan harinya, sampai-sampai merobek tali gantungan olahraganya. The energetic force of the exploding at its greatest in an... Dylan, this is Jonah. Saat Dylan akan membetulkan talinya, dia melihat seonggok benda yang berada di atap kosannya. Dylan pun langsung mengambilnya, dan ternyata itu adalah sebuah tas yang berisi banyak surat, juga paspor milik seorang pria bernama Jake. Setelah membaca beberapa surat itu, Dylan pun pergi ke galeri seni milik Kiefer untuk menanyakan tentang kasus pembunuhan yang sebelumnya dia katakan. Kiefer pun menunjukkan salah satu karyanya yang bertemakan tentang kasus tersebut, di mana 30 tahun lalu seorang pria menembak seorang polisi juga seorang wanita hamil di stasiun Grand Central pada siang hari. Lalu pria tersebut pun akhirnya ditembak mati oleh polisi, dan kejadian yang menghebohkan itu sampai masuk koran, lur. Dylan pun yakin ini semua berkaitan dengan fenomena yang dialaminya dan lanjut menyelidiki kasus tersebut di kosannya. Usut punya usut, menurut media pelaku penembakan adalah Jake tepat di jam 2:22 siang hari, yang surat-surat juga paspornya ditemukan oleh Dylan, ya kan? Sedangkan si polisi bernama Noah dan si wanita yang sedang hamil bernama Evelyn. Motif penembakan itu adalah karena Jake yang cemburu dengan hubungan Noah dan Evelyn. Lalu fakta yang mengejutkannya, lur, Jake lahir di tanggal yang sama dengan Dylan, yaitu 18 April tahun 1956. Itu artinya di hari insiden terjadi, atau di tanggal 18 April 1986, adalah hari yang sama dengan Jake dan Sarah yang lahir ke dunia, ya kan, lur? Size of Grand Central. Criminal Jake. Here it is. Jake Redmond, born April 18, 1956. Karena surat-surat itu adalah surat dari Evelyn untuk Jake, keesokan harinya Dylan pun mendatangi kediaman Evelyn dan bertemu dengan saudari perempuannya, yaitu Mbak Catherine. Di sanalah Catherine menceritakan bahwa adiknya Evelyn adalah penyanyi berbakat dan banyak pria yang suka kepadanya. Sampai akhirnya Evelyn bertemu dengan Jake dan jatuh cinta kepadanya. Namun di lain sisi, media memberitakan Jake adalah seorang kriminal, padahal nggak ada buktinya sama sekali, lur. Yang mana menurut Catherine itu hanyalah akal-akalan polisi saja yang sudah mempengaruhi media untuk menutupi suatu rahasia. Di lain sisi, Noah yang seorang polisi juga jatuh cinta kepada Evelyn. Sampai di suatu hari Noah memberitahu ke Evelyn fakta-fakta palsu tentang Jake, bahwa Jake orang yang kejam lah, pernah membunuh lah, psycho lah, dan lain-lain, lur. Evelyn pun tidak percaya dengan perkataan Noah, apalagi dia merasa Jake adalah takdir jodohnya, karena ngobrolnya nyambung dan ulang tahun mereka di tanggal yang sama. Namun Noah memaksa Evelyn untuk pergi ke kota Millhurst bersamanya agar menjauh dari Jake yang bisa membahayakan mereka. Setelah itu Catherine pun memberikan surat-surat dari Jake yang masih disimpan oleh Evelyn kepada Dylan karena dia tidak kuat membaca isinya. Lalu Catherine juga menunjukkan kalung pemberian Evelyn, yang mana itu sudah cukup baginya untuk mengenang almarhumah adiknya. She said they were destined to be on the same birthday. I could never bear to read that. This is all I need to remember. Saat OTW pulang, Dylan pun SMS ke Sarah bahwa semua hal yang terjadi, pola-pola berulang, karya hologram Jonas, hubungan mereka, semuanya saling berkaitan, lur. Maka dari itu Dylan ingin bertemu Sarah untuk membicarakannya. Setelah itu Dylan pun pergi ke stasiun Grand Central untuk menanyakan tentang kereta Millhurst Express. Namun ternyata yang selama ini dia lihat di papan keberangkatan hanyalah penglihatannya saja, karena kereta Millhurst sudah tidak beroperasi sejak 30 tahun yang lalu dan sekarang diganti dengan kereta Poughkeepsie. Lalu tepat di jam 2:22, lagi-lagi fenomena serupa terjadi, yang mana lampu gantung di sana terjatuh. The Millhurst Express ain't run for nearly 3 decades. Untuk lebih mematangkan pola-polanya, Dylan pun merekam semua yang dia temui di jalan dan mencatat semuanya di jendela kaca kosan.
Tak lama kemudian Sarah pun datang dan Dylan memberitai semua catatan pola-pola itu. Sejak fenomena cahaya aneh yang pertama ketika dua pesawat hampir bertabrakan. Dylan mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah berkaitan dengan kasus penembakan 30 tahun lalu antara Jake dan Evelyn. Tepat esok hari di tanggal ulang tahun mereka. Atau dengan kata lain lur, mereka berdua adalah reinkarnasi dari Jake dan Evelyn. Namun Evelyn sudah muak dengan omong kosong tidak masuk akal itu. Karena semua yang dilihat Dylan selama ini memang selalu terjadi setiap hari. Apalagi di kota New York dengan total penduduk 8 juta. Atau di stasiun Grand Central yang selalu penuh dengan manusia. Dylan pun sempat melihat kalung Sarah yang berbentuk sama dengan kalung Evelyn yang telah dipakai oleh saudarinya Catherine. Karena itulah Dylan semakin yakin jika besok mereka berdua akan mati. Dan untuk sementara waktu Dylan meminta agar mereka tidak saling bertemu. Live in a city of 8 million. Could never see each other again. Don't do this. Go! Die tomorrow, Sarah. We need to end this now for your own. Dari sana Sarah pun pergi ke rumah Jonas, lalu menceritakan tentang Dylan dan semua pola-pola yang dilihatnya. Sarah juga mengaku jika dia sangat mencintai Dylan, seakan-akan mereka sudah ditakdirkan bersama. Namun Jonas mengatakan jika Dylan adalah tak lebih dari wong gendeng yang tidak terkendali dan bisa membahayakan Sarah. Maka dari itu Jonas akan mengajak Sarah pergi berlibur beberapa hari untuk menenangkan diri. Di lain sisi Dylan yang sudah sepaneng dan penuh dengan tekanan memutuskan untuk bundir lompat dari atas gedung. Namun dia mengurungkan niatnya ketika ada pesawat yang melintas dan Dylan pun melihat bintang-bintang di langit. Dylan pun teringat dengan rasi-rasi bintang yang ada di atap Grand Central. Dan ketika rasi bintang domba Aries dicocokkan dengan insiden dua pesawat yang hampir menabrak, juga letak 3 mayat Jake, Evelyn, dan Noah, semua titiknya ternyata sama persis. Lalu di keesokan paginya, tepatnya di hari ulang tahun Dylan, dia melihat berita tentang ledakan bintang Hemil, bahwa ilmuwan meyakini bintang Hemil yang meledak 30 tahun lalu telah mempengaruhi medan elektromagnetik di sekeliling bumi dan puncak cahaya ledakannya akan terlihat di hari itu. Semua fakta-fakta tersebut mengonfirmasi pola-pola yang memang berkaitan dengan kejadian 30 tahun lalu. What am I missing? We are quite literally looking back in time itself. I'm seeing the day I died. Sarah akhirnya memutuskan untuk pergi berlibur dengan Jonas dan OTW ke stasiun Grand Central. Sementara Dylan mengikuti pola-pola rutin yang dia lihat selama ini dan mengarahkan dirinya ke kosan Jonas. Gak pakai lama, Dylan langsung menjebol pintu kosannya dan menemukan sesuatu yang membuatnya sangat-sangat terkejut. Di mana banyak karya-karya wajah Sarah, juga foto-foto Sarah yang bejibun di tembok. Atau dengan kata lain Jonas sangat-sangat terobsesi dengan Sarah. Sampai akhirnya Dylan menemukan kotak penyimpanan pistol yang sudah kosong. Dan dia pun mengerti bahwa Jonas adalah Noah 30 tahun yang lalu. Jonas, you're Noah Mars. Karena waktu sudah hampir jam 2 lebih 22 menit, Dylan pun langsung berlari menuju stasiun Grand Central karena menganggap Jonas akan membahayakan nyawa Sarah. Dylan pun sampai mengacaukan situasi di jalanan dan polisi yang ada di sekitar akan mengamankannya. Namun Dylan yang tidak ingin Sarah mati pun akhirnya melawan polisi dan langsung berlari ke arah stasiun. Sir, get down off the vehicle. Hands behind your back. 217. Glass shatters. 1. Sementara itu Jonas dan Sarah sudah sampai di stasiun Grand Central dan Jonas memesan tiket untuk pergi ke Poughkeepsie.
Di lain sisi, Sarah melihat pola yang sama di dalam stasiun, seperti yang diucapkan oleh Dylan. Pria baca koran, sepasang mbah-mbah berpelukan, sekelompok bocil yang salah satunya menjatuhkan barang, dan wanita hamil yang berada di bawah tugu jam. Tak lain tak bukan wanita itu adalah Sarah, lur. Di mana Sarah sendiri juga baru tahu jika dirinya sedang mengandung anak dari Dylan. Dan Sarah pun menyadari jika ucapan Dylan selama ini ternyata memang benar. Maka dari itu Sarah menolak untuk pergi bersama Jonas dan secara terang-terangan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mencintai Jonas, yang mana itu membuatnya emosi. Lalu tak lama kemudian Dylan pun datang. Jonas yang sudah gelap mata langsung mengambil pistolnya dan berencana untuk membunuh Dylan karena dia ingin memiliki Sarah seutuhnya. Kepanikan pun terjadi di stasiun sampai akhirnya ketika Dylan berlari menghampiri Sarah, tiba-tiba ya, Jonas pun menembak Dylan. Dan inilah kejadian sebenarnya 30 tahun lalu, lur. Bahwa pelaku sebenarnya adalah Noah yang menembak Jake juga Evelyn, seperti yang terjadi saat ini. Di mana Jonas yang cemburu menembak Dylan dan setelahnya akan menembak Sarah karena sudah berpaling darinya. Sampai akhirnya waktu pun menunjukkan jam 2:22 menit. Lalu yang terjadi, Drop your weapon! Boom. Jonas pun tewas ditembak polisi, sedangkan Dylan terkapar karena luka tembakan di perutnya. Lalu kita diperlihatkan kisah cinta antara Jake dan Evelyn, yang mana hingga saat itu sejarah mencatat Jake adalah seorang pembunuh, padahal pelaku sebenarnya adalah Noah si polisi. Dan Jake difitnah hanya untuk menyelamatkan nama baik kepolisian. Waktu pun menunjukkan pukul 2:23 menit, namun Jake masih hidup. Dan itu artinya mereka telah berhasil selamat dari insiden yang seharusnya terjadi. It's 2:23 made it. Film pun ditutup dengan Dylan yang mengatakan bahwa bintang Hemil kini telah lenyap. Namun nantinya pasti akan ada bintang baru yang muncul. Beberapa bulan kemudian, kini Dylan sudah menghilangkan rasa takutnya untuk terbang dan beralih profesi menjadi pilot. Sementara Sarah tersenyum melihat Dylan dari jendela rumah dan begitu bahagia karena bayi mereka lahir sehat walafiat. But somewhere another star was born right after to show us what's truly possible. No plane. Buyar, pesan moral dari film ini apa, lur? Jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kalau Anda setiap hari rebahan ya, Tuhan pun lepas tangan. Assalamualaikum.